Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kakak, adik, ibu, dan bapak guru sekalian. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Weni Septiani Putri Irawan dari Sekolah SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya duduk di kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang media agar oleh guru pembimbing saya, yaitu Ibu Rizka Ayu Marlinda Fitri. Nah, dari video ini kita dapat belajar sama-sama tentang media agar. Sebelum menjelaskan media agar, sebaiknya kita terlebih dahulu mengerti apa itu media. Jika yang belum tahu apa itu media, di sini saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu. Pengertian media dan definisi dari media. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan dalam suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Media dapat diartikan sebagai perantara atau penyajian ataupun pengantar. Media adalah segala bentuk yang dapat digunakan, baik itu informasi ataupun benda, dan juga spesimen. Setelah kita mengetahui apa itu media, di sini saya akan memberitahu apa saja yang ingin saya bahas di sini. Pertama, pengertian media agar. Kedua, bahan media agar. Ketiga, syarat untuk media. Keempat, fungsi media agar. Kelima, macam-macam media agar. Keenam, jenis-jenis media. Ketujuh, cara membuat media, dan masih banyak lain. Nah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu dengan menjelaskan apa itu media agar. Media agar atau biasa disebut nutrin agar adalah medium umum untuk uji air dan produk dairy. Media agar adalah salah satu media yang umum dapat digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, pertumbuhan sampel pada uji bakteri untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Media nutrin agar adalah media pertumbuhan mikrobiologi yang umum digunakan untuk budidaya mikroba pun media yang telah ditumbuhi koloni bakteri, yaitu 1. Klebsiella pneumoniae, 2. Morganella morgani, 3. Salmonella typhimurium. Yang keempat, yang terakhir adalah Fidensia alcalifaciens. Akan menunjukkan gambar media yang telah ditumbuhi koloni bakteri. Itu adalah gambar dari media agar yang telah ditumbuhi oleh koloni bakteri. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat dan fungsi media. Media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyediaan nutrisi bagi mikroorganisme. Selain itu, media juga berfungsi untuk membiakkan, mengasingkan, dan mengirimkan serta menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Media juga dapat digunakan untuk mempelajari sifat-sifat koloni atau pertumbuhan mikroorganisme, serta sifat-sifat biokimiawinya. Di dalam laboratorium mikrobiologi kedokteran, media juga dapat digunakan untuk pembuatan antigen, toksin, dan untuk transaksi kuman dengan tujuan perubahan virulensi dan lain-lain. Lanjut, komposisi pertumbuhan. Ada 6 macam. Yang pertama, merupakan kondisi optimum untuk menumbuhkan bakteri. Sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah dari pH bakteri. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba dibagi menjadi 3, yaitu psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil, yaitu
mikroba yang memiliki suhu sampai 45 derajat Celcius. Dan yang ketiga, termofil, yaitu mikroba yang tumbuh di atas rata-rata suhu 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak merupakan mikroba mesofil, yaitu tumbuh baik dalam suhu ruangan atau suhu kamar. Bakteri patogen umumnya memiliki suhu optimum, yang juga adalah suhu manusia. Oleh karena itu, suhu tubuh manusia merupakan suhu yang sangat baik untuk pertumbuhan beberapa bakteri patogen. Yang ketiga adalah nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya yang mempunyai dan memerlukan nutrisi. Unsur-unsur dasarnya adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat adalah oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda untuk melewati masa pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya, mikroba dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu aerob merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. 2. Anaerob merupakan mikroba yang tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif merupakan mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen sama sekali. Dan yang terakhir, mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah. 5. Tekanan osmosis. Suatu tekanan osmose dapat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmose lebih besar dari hipertonis. Sel akan mengalami palmolosis. Dan yang keenam adalah sterilisasi. Media harus dalam keadaan steril, tanpa ditumbuhi oleh mikroba lainnya. Saya akan menjelaskan tentang persyaratan untuk media. Nah, persyaratan tersebut yaitu media harus mengandung unsur hara yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan bakteri. 2. Media harus mempunyai tekanan osmosis dan tegangan permukaan serta pH yang tinggi sesuai dengan kebutuhan bakteri. 3. Media harus dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami bakteri yang dimaksud, media belum ditanami atau ditumbuhi mikroba lainnya, hingga yang dimaksud dengan keadaan yang sangat steril. Lanjut pada pembahasan pembuatan media. Pembuatan media memiliki 4 macam, yaitu bahan dasar seperti air, agar, gelatin, silica, gel yang merupakan bahan dasar. Dan yang kedua, nutrisi atau zat makanan. Media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme. 1. Sumber karbon. 2. Sumber nitrogen. 3. Sumber oksigen. 4. Sumber fosfat. 5. Sumber unsur sekulumit. 3. Bahan tambahan, yaitu bahan yang ditambahkan ke medium yang dengan tujuan tertentu. Antibiotik ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. 4. Bahan yang sering digunakan untuk pembuatan media, seperti agar-agar, pepton, meat extract, yeast extract, dan karbohidrat. Lalu kita akan membahas ke macam-macam media. Media untuk kultur mikrobiologi dapat menjadi 3 kelompok besar, yaitu A. Berdasarkan bentuknya. Bentuk media ada 3 macam. 1. Media padat. 2. Media semi padat. Dan 3. Media cair. B. Berdasarkan komposisi atau susunannya. Berdasarkan komposisinya, media dibagi atas 1. Media alami non-sintetis. 2. Media semi-sintetis. 3. Media sintetis. Komposisi berdasarkan bentuk, yaitu media alami disusun oleh bahan-bahan alami, media alami yang banyak dipergunakan, media sintetik, media yang disusun oleh senyawa kimia, media semi-sintetik, media yang disusun oleh susunan campuran bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetik.
Media yang sering dipergunakan umum secara mikrobiologi. Lastrobe digunakan media untuk mendeteksi kehadiran kaliform dalam air. Emba insulin blue agar mempunyai keistimewaan yang mengandung laktosa dan berfungsi untuk memilah mikroba. Nutrin agar adalah media umum untuk uji air. Yang kedua adalah Nutrin Board. Nutrin Board merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuk cair. Intinya sama dengan MRSA untuk memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis Lactobacillus dari seluruh jenis bahan. TSB untuk isolasi dan penumbuhan. PCA untuk pertumbuhan total mikroba. Dan yang terakhir, PDA untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yeast dan katang. Lanjut ke pembahasan jenis-jenis media. Media basal, media diferensial, media selektif, media diperkaya, media pengkayaan, media uji, medium umum, medium khusus, medium penguji, dan medium penghitung. Pembuatan media sama PDA, yaitu penyiapan bahan, alat, mengupas kentang, memotong kecil-kecil, menimbang kentang sebanyak yang diinginkan, merebuskan kentang, mencampur ekstrak kentang dengan gula dan agar-agar, memasukkan ke dalam Erlenmeyer dan mengumbat dengan kapas, mensterilkan medium dalam autoclave, mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. 2. Nutrin agar menyiap alat dan bahan, memotong kecil-kecil dan mencuci daging sapi dengan bersih. Menimbang daging sapi sebanyak 100 gram, agar-agar 10 gram, gula 10 gram, merebus daging dengan aquades sebanyak 500 ml, mencampurkan ekstrak daging dengan gula dan agar sambil memanaskan kembali, memasukkan Erlenmeyer dan menyumbat dengan kapas, nutup mulut Erlenmeyer dengan menggunakan kertas aluminium foil, mensterilkan medium, mendinginkan medium dan menyimpannya di dalam kulkas. Toge ekstra agar menyiapkan alat dan bahan, mencuci toge dengan bersih, menimbangnya, merebus, mencampur ekstrak toge, memasukkan ke dalam Erlenmeyer, mensterilkan medium, lalu mendinginkan dan menyimpannya di dalam kulkas. Kesimpulannya adalah media mikroorganisme adalah zat campuran makanan untuk pertumbuhannya. Membuat media harus sesuai dengan prosedur supaya hasil yang diinginkan sesuai. Nah, itulah semua penjelasan yang telah saya jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan berguna. Dan saran saya untuk mempelajari lebih lanjut, kita dapat belajar dengan mengulang-ulang pembelajaran dari video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.